Ini merupakan hal yang keliru yang sering dilakukan oleh mahasiswa saat melakukan pengambilan sampling pada populasi, khususnya teknik pengambilan sampel secara random. Ini yang banyak keliru dan ini banyak disalahpahami oleh mahasiswa. Misalnya, kita akan menyebarkan kuesioner kepada populasi. Lalu kita buat semacam Google Form, link, kita sebar ke populasi itu. Karena memang dipikir kita menggunakan teknik random sample, kita sebar ke populasi, lalu siapapun yang mengisi itu kita jadikan sampel. Itu merupakan cara yang tidak tepat untuk pengambilan sampel secara random. Nah, bagaimana cara atau prosedur yang baik saat melakukan simple random sampling ini? Silahkan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dalam penelitian kuantitatif, ini khusus untuk penelitian kuantitatif, pengambilan sampel merupakan satu hal yang sangat penting. Teknik pengambilan sampel dan penentuan jumlah sampel ini merupakan suatu hal yang penting di penelitian kuantitatif karena ini merupakan karena sampel ini harus betul-betul bisa mewakili populasi, sehingga teknik pengambilan sampel harus dilakukan dengan baik agar sampel yang kita dapat ini bisa mewakili populasi. Hal yang sering keliru saat pengambilan sampel adalah di simple random sampling. Banyak mahasiswa yang mengira bahwa random secara acak ini ya kita sebar ke siapapun lalu kita dapat jawabannya itu dijadikan sampel. Itu merupakan cara yang salah. Ternyata ada prosedur yang harus diikuti saat kita mengambil teknik pengambilan sampel. Kita perlu ketahui bahwa simple random ini merupakan satu teknik pengambilan sampel secara acak pada populasi, di mana populasi ini diberikan satu kesempatan yang sama. Nah, maka dari itu ada beberapa syarat saat kita ingin mengambil teknik ini. Yang pertama, syaratnya kita mempunyai satu kerangka populasi terlebih dahulu. Yang kedua, karakteristik populasi adalah homogen atau mempunyai satu kesamaan, sehingga simple random sample ini cocok untuk karakteristik populasi yang homogen. Nah, bagaimana prosedur yang baik saat kita melakukan teknik ini? Yang pertama ya, seperti biasa kita tentukan populasi kita siapa, ada berapa. Nah, di sana kalau kita tahu populasinya ada berapa, lalu kita lakukan penentuan jumlah sampel. Penentuan jumlah sampel ini kita bisa gunakan beberapa rumus yang memang sudah sering dipakai dan sudah valid. Misalnya kita pakai Michael Isaac dari jumlah populasi tersebut. Ketika kita pakai rumus penentuan jumlah sampel, misalnya Michael Isaac, muncul sekian orang ya, atau angkanya sudah muncul, berapa yang harus diambil, lalu kita gunakan teknik pengambilan sampel. Nah, misalnya kita gunakan teknik pengambilan sampel secara random. Yang benar adalah pertama kita harus mempunyai satu daftar populasi terlebih dahulu. Jadi kita mempunyai satu daftar, kemudian dari daftar itu kita pilih secara acak. Jadi bukan kita sebar kuesioner, siapapun yang ngisi itu yang diambil. Bukan seperti itu. Pemilihan secara acak di populasi ini bisa dilakukan beberapa cara. Yang pertama, kita lakukan satu pengundian atau lotre ya. Kita undi dari sekian banyak responden, kita undi. Misalnya kita kocok, muncul angka berapa itu yang diambil, kita kocok lagi, muncul angka berapa itu yang diambil. Nah, biasanya cara ini manual dan memang akan mengambil banyak waktu kalau kita lakukan manual. Nah, ada beberapa tools yang bisa membantu kita untuk menentukan sampel secara random. Salah satunya adalah kita dengan menggunakan fasilitas Excel atau komputerisasi. Ya, ada juga yang menggunakan alat hitung seperti kalkulator ya. Dihitung berapa yang muncul,
angka berapa yang muncul di itu yang diambil gitu ya, mirip lotre cuman pakai alat hitung. Nah, lebih simpel lagi, ini kita gunakan pakai Excel. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan simple random sampling ini dengan Excel ya. Contohnya seperti ini, kita meneliti kuantitatif. Judulnya misalnya kita akan mencari hubungan atau pengaruh minat dan motivasi mahasiswa. Kita akan meneliti motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha. Kita cari hubungan. Nah, yang kita teliti adalah mahasiswa misalnya ya, mahasiswa di satu perguruan tinggi. Tentu yang jadi populasi adalah mahasiswa. Nah, kita akan pilih secara acak mahasiswa mana yang akan kita jadikan responden. Saya akan tunjukkan di Excel seperti apa. Mari kita simak. Nah, kita akan melakukan simple random sampling dengan bantuan Excel ya. Tadi kita sudah tentukan misalnya populasi kita adalah mahasiswa di satu perguruan tinggi. Tentu hal yang pertama yang harus dilakukan adalah berapa populasi di perguruan tinggi tersebut ya, populasi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Misalnya kita akan ambil untuk angkatan 2022. Nah, dari angkatan 2022 itu misalnya terdapat 300 mahasiswa ya, ada 300 mahasiswa. Nah, kita buat semacam list seperti ini. Nah, kita harus sudah punya data terlebih dahulu terkait dengan 300 mahasiswa ini ya, misalnya 303. Nah, ini misalnya list mahasiswa. Ini nomor. Nah, ini adalah populasi mahasiswa. Kemudian kita akan mengambil sampel dari 300 ini secara random. Ya, kita akan ambil sampel secara random. Misalnya namanya ini, misalnya ada namanya ya di sini ya. Oke. Setelah ini kita tentukan berapa jumlah sampel. Contoh, dari 300 ini diambil 120 ya. Ini asumsi saja, misalnya diambil 120. Nah, dari 300 ini yang mana yang harus kita ambil respondennya ya, 120 ini yang mana dari 300 ini. Nah, di sini Excel sudah menyediakan cara bagaimana melakukan pengambilan sampel secara random. Nah, caranya adalah masuk ke data, kemudian ada data analysis ya di sini. Oke, kita klik data analysis, muncul dialog seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada sampling, pilih sampling. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan input range. Input range ini adalah ini ya. Kita pilih 1 sampai 300. Ini input range-nya itu adalah populasi. Kita pilih, kita enter. Nah, kemudian sampling metodenya adalah random. Nah, karena memang kita akan gunakan random, jadi kita pilih random sampling. Nah, tadi kita sudah tentukan bahwa dari populasi tersebut setelah dihitung-hitung menggunakan rumus diambillah 120 sampel. Kita pilih di sini nomornya 120. Kita ketik 120. Lalu output range-nya kita tentukan ada di mana. Nah, output range-nya misalnya saya ada di ini ya, kolom D. Oke. Kemudian setelah ini pilih oke. Nah, lalu ini muncullah 120 responden yang harus diambil. Ini merupakan teknik yang benar saat kita melakukan random sampling. Nah, ada 120 ya. Berarti yang diambil adalah pertama mahasiswa dengan nomor urut 85, mahasiswa dengan nomor urut 205 dan seterusnya. Nah, ini adalah responden yang kita kirim kuesioner. Bukan kita sebar ke populasi secara acak lalu sedapatnya 120 kita ambil, bukan seperti itu. Nah, ini adalah orang-orang
nomor urut responden yang kita kirim kuesioner. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat.